Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris Mandeva, salah seorang warga Kabupaten Padang Lawas. Saat ini diamanahi sebagai salah seorang aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang ditugaskan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas. Sekitar 4 jam yang lalu, saya membuka media sosial Facebook. Secara tidak sengaja, saya melihat suatu postingan dari seseorang yang saya kenal. Nama akun Facebook itu saya lihat, saya baca adalah Pasti Siregar. Postingan dia menyatakan bahwa dia menduga dan berpandangan bahwa pertemuan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, Bapak Dr. Gigi Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHT, MMMSI, di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas, karena di postingan itu ada juga foto Bapak Wakil Bupati Padang Lawas. Ada 2 foto yang dibuat di postingan itu. Foto Bapak Wakil bersama dengan para tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas di suatu ruangan. Barangkali itu di ruangan Bapak Bupati Kabupaten Padang Lawas didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas. Dan satu foto lagi di ruang lobi dengan latar kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas. Saya lihat Bapak Wakil Bupati Padang Lawas sedang berfoto di lobi kantor Bupati Padang Lawas bersama beberapa tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Juga beliau didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Bapak Arpan Nasution SOS. Juga ada beberapa pejabat lainnya seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Ada pejabat-pejabat lainnya yang membersamai Bapak Wakil Bupati. Jadi di postingan dengan akun Facebook Pasti Siregar itu, bahwa kata beliau pertemuan itu adalah bentuk daripada agresivitas Bapak Wakil Bupati dengan tujuan tertentu. Jadi ini saya menarik untuk menanggapi ini, untuk merespon, untuk mereaksi kalimat ini yang dia posting di akun Facebooknya. Lalu dia sambung dengan sepak terjang Bapak Wakil Bupati itu mudah dibaca. Ya, saya ambil poin-poinnya saja ya. Terus di akhir postingannya dia sebut dungu ekstrem amatiran. Jadi saya ambil 4 garis besar, 4 poin. Yang pertama, bahwa Pasti Siregar menduga dan berpandangan. Menduga itu kesannya adalah prasangka buruk. Ya, namanya juga menduga. Dia berprasangka, tapi kecenderungan prasangka itu adalah kepada
yang tidak baik atau setidak-tidaknya kurang baik. Namanya dugaan, zon, prasangka. Artinya belum pasti, sekalipun namanya adalah pasti. Hanya dugaan. Dugaan ini kesannya muncul dari perasaan. Dia menduga, begitu. Cuman dia sambung, kata menduga dia sambung dengan berpandangan. Berpandangan kecenderungannya itu adalah berpikir. Menduga kecenderungannya adalah merasa. Berpandangan itu berpikir. Jika menduga adalah prasangka yang menurut saya lebih cenderung kepada negatif, maka berpandangan menurut saya juga itu masih dalam koridor balance ya, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Artinya dia punya pandangan terhadap sesuatu. Ya. Apakah kemudian pandangan itu positif? Apakah itu kemudian pandangannya negatif? Nah, kita akan mengetahui setelah kalimat-kalimat setelah itu. Ketika dia katakan berpandangan, kita belum bisa menilai apakah memang pandangan itu positif atau negatif. Tapi ketika kalimat berpandangan terus diikuti dengan kalimat lain atau kata-kata lain, kita nanti akan bisa melihat, ya, kita akan bisa mengetahui kemanakah pandangan ini berarah, ya, ke positif atau ke negatif. Jadi ada dua kata di sini yang dia gunakan, menduga dan berpandangan. Pertama, dia membuat postingan, membuat semacam pernyataan, mengedepankan kecenderungan perasaan yang lebih negatif. Ya. Yang kedua, dalam satu kalimat juga dia sebutkan berpandangan. Artinya apa? Ini sedikit agak membingungkan ya, membingungkan. Tapi kita coba analisa saja. Berarti orang ini, saya melihat, saya menurut saya, gitu ya. Menurut saya, orang ini lebih cenderung mengedepankan perasaan negatif atau disebut dengan suudzon dibandingkan daripada berpikir positif. Kenapa? Kata-kata yang pertama yang dia sebutkan adalah menduga. Nah, jadi dari kata menduga saja kita sudah mulai mengetahui ujung daripada pernyataan postingan dia ini di Facebook ke arahnya kemana. Sekalipun kemudian kata menduga itu diikuti dengan berpandangan yang lebih netral. Tetapi netralitas kata berpandangan sudah mulai ditutupi atau didahului oleh kecenderungan kepada yang negatif. Ini dia. Artinya pikiran positifnya sudah lebih dahulu sudah didahului oleh perasaan negatifnya, ya kan? Ya, jadi menurut saya biasanya kalau di lapangan yang lebih cenderung mengedepankan perasaan, apalagi perasaan yang agak ke kiri, itu adalah perempuan. Ya, berbeda dengan laki-laki, kebiasaannya pada umumnya lebih mengedepankan pikiran. Nah, postingan ini dengan mendahulukan kata menduga, mengakhirkan kata berpandangan, ya, arahnya seolah-olah orang yang memposting ini ya gimana ya? Ya, orang yang lebih cenderung mengedepankan perasaan, itu aja. Ya,
daripada mengedepankan pikiran. Nah, itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, agresivitas wakil bupati untuk tujuan tertentu. Apa sebenarnya arti daripada agresivitas? Ya kan? Agresivitas ini lebih cenderung pengertiannya ke arah yang negatif juga. Agresi, ya kan? Agresi Israel kepada Palestina. Agresi remaja. Ya kan? Artinya sesuatu perlakuan, sesuatu tindakan, suatu pekerjaan, suatu aktivitas yang lebih cenderung kepada arah yang kurang baik atau bahkan yang tidak baik. Ini dia agresi. Jadi saya kemudian memaknai bahwa kalimat agresivitas wakil bupati untuk tujuan tertentu, lagi-lagi pada poin kedua ini, ya, Saudara Pasti Siregar mengedepankan, ya, suzonnya, mengedepankan penilaian buruknya kepada Bapak Wakil Bupati. Dia menyebut langsung Wakil Bupati. Wakil Bupati adalah simbol pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas. Nah, ini sudah mulai mengarah. Tadi menduga dan berpandangan. Yang kedua, agresivitas Wakil Bupati. Artinya dua kali, ya, 2 poin sudah. Kalimatnya itu lebih mengedepankan prasangka yang tidak baik, prasangka buruk kepada Wakil Bupati Padang Lawas. Jelas dibuat di statusnya, di postingannya sebagai Wakil Bupati. Kemudian untuk tujuan tertentu, sesungguhnya pertemuan Bapak Wakil Bupati itu dengan para tokoh pemekaran didampingi oleh pejabat-pejabat penting yang ada di Kabupaten Padang Lawas, khususnya di kantor Bupati Padang Lawas. Jelas, ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Wakil Bupati, apalagi secara resmi di gedung pemerintahan, itu punya tujuan dong, punya tujuan tertentu. Apa tujuannya? Yang jelas tidak ada tujuan lain kecuali menurut saya adalah tujuan yang baik, tujuan yang benar, tujuan yang betul, tujuan yang bagus. Masa Bapak Wakil Bupati secara resmi, ya, mengundang para tokoh masyarakat, tokoh pemekaran, didampingi lagi dengan pejabat-pejabat, dipoto. Masa sedemikian transparansinya Bapak Wakil Bupati seolah-olah, ya, diduga, ya, melakukan suatu kegiatan yang agresif untuk tujuan tertentu. Dengan mendahulukan agresivitas Wakil Bupati untuk tujuan tertentu, agresivitas ini mengarah kepada tujuan tertentunya, sesuatu tujuan yang tidak baik atau tidak benar. Sehingga dari 2 poin ini saya sudah mulai mengetahui arah postingan ini sebenarnya kemana. Arah postingan ini semakin diketahui bahwa arahnya kepada negatif. Mohon maaf, bahkan arahnya semakin menuduh Bapak Wakil Bupati, ya, melakukan sesuatu tindakan yang agresif untuk tujuan tertentu, tujuan yang tidak baik. Ya kan? Ini adalah menurut saya adalah sebuah tuduhan. Ya, tuduhan yang tidak mendasar. Apakah Saudara Pasti Siregar ada di dalam ruangan? Apakah Saudara Pasti Siregar turut dalam pertemuan itu sehingga dia mengetahui bahwa tujuan pertemuan itu adalah tujuan tertentu yang tidak baik atau tidak benar? Kenapa saya katakan tidak baik, tidak benar? Karena kalimat itu sudah didahului oleh agresivitas, di mana agresivitas itu kecenderungan pemaknaannya adalah kepada yang tidak baik atau setidaknya kurang baik.
sudah semakin nampak bahwa ini adalah tuduhan. Mohon maaf. Poin ketiga, sepak terjang mudah dibaca. Ya, mungkin sepak terjang ini adalah sebuah istilah. Oke, ini tidak, no problem lah, tidak ada masalah. Kita artikan saja sepak terjang ini secara normal saja, netral, bahwa sepak terjang adalah suatu aktivitas, suatu kegiatan, suatu tindakan mudah dibaca, ya kan? Dalam konteks foto yang diupload dan konteks kemudian dia menduga agresivitas wakil bupati untuk tujuan tertentu, ya, mudah dibaca. Artinya dari postingan ini sajalah kemudian dia membaca. Ya, memang terlalu mudah bagi dia untuk membaca itu. Ya, tanpa hadir di tempat itu, tanpa ikut di pertemuan itu, dia sangat mudah sekali membaca, ya, menduga, berpandangan, ya, menilai bahwa wakil bupati melakukan suatu agresi untuk tujuan tertentu. Ya, terlalu mudah memang, ya, tanpa ada dasar. Yang saya lihat di postingan dasarnya hanya foto, ya kan? Nah, dari fotonya saja sebenarnya kita juga sudah tidak percaya. Nah, kenapa? Kalau tujuan yang tidak baik, tujuan yang kurang baik, ya, tentu tidak transparansi itu dong. Dari sekian banyak orang yang ikut pertemuan itu, masa Bapak Wakil Bupati mengajak mereka membuat sesuatu gerakan yang tidak baik? Ya, tidak sedungu itu loh Bapak Wakil Bupati Padang Lawas. Ya, sekalipun kemudian di akhir kalimatnya disebutkan bahwa dungu ekstrim amatiran. Artinya dalam konteks, kalau kita gabungkan semua kalimat itu, bahwa apa yang dilakukan Bapak Bupati di ruangan itu, bertemu dengan para tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas, didampingi oleh pejabat-pejabat penting yang ada di kantor Bupati Padang Lawas, adalah sesuatu hal yang dungu, sesuatu yang ekstrim, ataupun sepak terjang Bapak Wakil Bupati itu dengan melakukan pertemuan itu adalah sesuatu yang dungu, sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang amatiran. Apa arti dungu? Dungu itu coba lihat di KBBI, artinya bodoh, tolol, sesuatu yang tidak baik. Lagi-lagi poin keempat, saudara pasti Siregar sudah menyatakan, mengedepankan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada Bapak Wakil Bupati Padang Lawas. Padahal dengan melakukan pertemuan silaturahim itu, menyambung tali kasih sayang, mengajak berkomunikasi, saya juga memang tidak tahu apakah para tokoh pemekaran itu yang meminta waktu Bapak Wakil Bupati untuk beraudiensi, untuk berkomunikasi, atau mungkin Bapak Wakil Bupati yang mengundang mereka. Apapun alasannya, mau tokoh pemekaran yang mengajak untuk bertemu, mau Bapak Wakil Bupati yang mengundang mereka bertemu, itu adalah sesuatu yang baik. Silaturahim, menyambung tali kasih sayang, menyambung hati, menyambung fikir, menyambung persaudaraan antara tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Padang Lawas ini, pendiri Kabupaten Padang Lawas ini, dengan Bapak Wakil Bupati Padang Lawas. Jelas ini bukan sesuatu yang dungu, justru ini adalah sesuatu yang cerdas dari seorang Bapak Wakil Bupati Padang Lawas. Jadi kalau saudara Siregar, pasti Siregar mengatakan bahwa kegiatan pertemuan silaturahim itu adalah sesuatu yang dungu, itu tidak masuk akal. Ya. Nah, itu adalah provokasi, bahasa-bahasa provokasi. Itu adalah tuduhan. Masa dengan pertemuan itu lalu kita nilai Bapak Wakil Bupati adalah sesuatu yang dungu? Tentu tidak dong. Saya pikir justru orang membuat statement inilah orang yang layak disebut dungu. Mohon maaf, saya mengenal Abang
pasti Siregar ini, dan saya sering ketemu dengan dia, ya, ngopi-ngopi, ya, tukar informasi, komunikasi, bercengkrama, bersendagurau, ya kan? Tapi ya kali ini memang saya terkejut, kaget dengan bahasa daripada Abang Da, ya, pasti Siregar ini. Ya, kita diskusi saja ini Bang Regar, ya. Ya, karena di sini sudah jelas dibuat wakil bupati. Ya kan? Lalu ekstrim. Ekstrim itu apa sih? Kembali lagi kita lihat KBBI. Ya, ekstrim itu adalah sesuatu yang keras. Ya, sesuatu yang teguh. Tindakan yang teguh, tindakan yang keras. Nah, ini kalau kita maknai positif, sebenarnya Bapak Wakil Bupati itu, ya kan? Ya, teguh. Ya, memegang teguh persaudaraan sehingga dia bertemu dengan tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Karena bagi dia persaudaraan itu adalah lebih utama. Menghargai orang tua itu adalah penting. Para pendiri Kabupaten Padang Lawas ini adalah orang-orang baik yang patut dihargai. Jadi dengan pertemuan itu artinya dia meneguhkan persaudaraan, meneguhkan silaturahim, meneguhkan cintanya kepada Kabupaten Padang Lawas, ya, di mana Kabupaten Padang Lawas ini berdiri atas, ya, selain atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas perjuangan, atas pengorbanan, atas jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh para tokoh pendiri, tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas. Ya kan? Lalu kata yang ketiga dan yang terakhir adalah amatiran. Ya, amatiran ini seolah-olah, ya, Bapak Wakil Bupati tidak ahli. Ya, ahlinya maksudnya hubungannya ke ahli apa sih pertemuan ini? Keahlian apa sebenarnya? Justru disinilah nampak keahlian Bapak Wakil Bupati Padang Lawas. Ya, ahli menyambung rasa, ahli menyambung fikir, menyambung asa. Ya, generasi muda dengan generasi tua. Agar apa? Muncul kemudian semangat membangun daerah. Disinilah keahlian Bapak Wakil Bupati Padang Lawas untuk berkomunikasi. Ya, menurut saya Bapak Wakil Bupati ini justru sudah mulai menunjukkan keahliannya. Ya, keahliannya berkomunikasi dengan masyarakat siapapun itu. Ya kan? Keahliannya memanage pemerintahan ini. Ya, dengan mengundang para tokoh masyarakat, lalu dia minta pendapat, minta saran, minta pandangan, iya kan? Tentu ini menjadi langkah awal bagi Bapak Wakil Bupati untuk membangun optimalisasi, percepatan, kemajuan, kebercayaan Kabupaten Padang Lawas yang kita cintai ini. Jadi kata dungu, amatiran itu sangat tidak sesuai dengan kedua gambar yang diposting oleh saudara Siregar saudara Pasti Siregar. Dahulu nama Facebooknya kalau nggak salah itu Pasti Siregar Pahu. Makanya saya ingat pahunya, Siregar pahunya. Jadi itu, ya ada 4 poin lah. Ya, yang saya garis bawahi, ya, menduga, ya, cenderung negatif. Agresivitas Wakil Bupati cenderung negatif. Sepak terjang, mudah dibaca. Ya, memang kalau ini ya terlalu mudah memang bagi saudara Siregar, ya, saudara Siregar ini, Pasti Siregar ini untuk menilai Bapak Wakil Bupati, ya, dengan dungu, ekstrim, amatiran. Ya, saya pikir ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Saya pikir ini adalah, ya, tidak lelucon, ya. Saya pikir ini adalah kalimat statement yang tidak boleh ditiru
oleh generasi remaja, pemuda, generasi kita yang menggunakan Facebook dan lain-lain, ya, jangan ditiru statement-statement seperti ini, ya. Nah, karena dia menggunakan Bapak Wakil Bupati di situ sebagai simbol daripada pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas. Ya, terlalu singkat statementnya, terlalu mudah dia menilai Bapak Wakil Bupati cenderung kepada negatif. Mari kita berpikir positif lah, bahwa Bapak Wakil Bupati punya niat tulus, ya, untuk memperjuangkan Kabupaten Padang Lawas ini. 2024 masih jauh kok. Ini masih 2021, Bos. Ya, 2024 masih jauh, bro. Nah, 3 tahun lagi, 3 tahun setengah lagi, ya. Jadi nggak usah terlalu dipolitisasi, ya kan? Ya, setiap pertemuan Bapak Wakil Bupati dengan siapapun dihubungkan dengan 2024. Itu hanya efek saja, ya. Ya tentu saja dia wakil bupati ketika ada undangan, ketika ada agenda-agenda dari dinas-dinas, lalu beliau diundang untuk membuka acara dan lain sebagainya, diundang oleh masyarakat dan lain sebagainya, terus dia datangi, kan hal yang wajar. Jangan selamanya itu dihubungkan dengan politik 2024. Seolah-olah Bapak Wakil Bupati itu kampanye politik, sosialisasi untuk menjadi Bupati Padang Lawas. Itu hanya efek saja. Nah, mari kita berpikir positif bahwa Bapak Wakil Bupati melakukan pertemuan-pertemuan adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Ya, justru itulah yang perlu dibudayakan ke depan untuk memajukan Kabupaten Padang Lawas ini. Jadi begitu teman-teman semua, sahib-sahibah, terutama Abang Da Pasti Siregar, mohon maaf kalau dalam kalimat-kalimat saya ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang membuat tersinggung. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak ada niat lain kecuali saya memang ingin merespon. Karena dengan membaca itu memang singkat, tapi ya bagi saya itu ya kurang kurang normal lah, ya, kalimat seperti itu. Ya, kita boleh kritik lah pemerintah, tapi mari kita gunakan kritik-kritik yang membangun, kritik-kritik yang tidak mengedepankan suuzon. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang mengedepankan prasangka-prasangka buruk. Jangan kita didik para remaja dan pemuda kita ini untuk berprasangka buruk. Artinya kritik itu boleh, tapi kita coba desain, tata ulang kembali cara ataupun bahasa kita mengkritik, ya kan? Masa dengan mengupload video Bapak Wakil Bupati dengan tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas, ya, kita sebut, ya, kita menduga bahwa Wakil Bupati melakukan agresivitas untuk tujuan tertentu, ya, kita katakan dia dungu, ekstrim, amatiran, ya kan? Tidak, mari kita kritiki dia. Kalau dalam pertemuan itu kira-kira ada kritik, mari kita sampaikan. Cuman jangan hanya melihat gambar saja, kita ya mengkritik semudah itu gitu loh, ya kan? Ya, mungkin itu saja. Kita nilai saja pertemuan itu pertemuan positif. Tidak ada yang salah kok di pertemuan itu. Saya pikir justru sebaliknya, dengan Abang Pasti Siregar mengatakan seperti ini, dengan sendirinya juga ya menuduh bapak-bapak ataupun tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas kita yang turut bertemu dengan Bapak Wakil Bupati itu ya telah merumuskan, membicarakan, mengkomunikasikan sesuatu yang berhubungan dengan agresivitas Wakil Bupati untuk tujuan tertentu. Pertemuan merumuskan kedunguan, ya, pertemuan yang membicarakan ekstremisme, pertemuan yang kemudian amatiran. Berarti kita menuduh orang-orang tua
tokoh pemekaran kita itu juga dong, sebagai orang dungu, sebagai orang ekstrim, sebagai orang amatiran. Jadi sekali lagi ya, coba kita desain kembali cara kita mengkritik pemerintah ini. Demikian, terima kasih. Sekali lagi saya Muhammad Idris Manandeva, salah seorang ya staf di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas dari Desa Gunung Baringin, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Tetap semangat Bapak Wakil Bupati, terus berjuang, sukses selalu. Kita hadapi seluruh rintangan dan tantangan untuk menjadikan Kabupaten Padang Lawas yang bercahaya. Allahu Akbar. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.